Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari dengan NIM 1920501054 dari kelas 1951 KPIB. Baiklah, hari ini saya akan menganalisis komunikasi Islam pada tokoh internasional dengan mata kuliah Komunikasi Islam dan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Sebelum kita menganalisis komunikasi Islam pada tokoh internasional, ada baiknya kita mengetahui dulu. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi, yang kedua adalah pengertian dari komunikasi Islam, dan yang ketiga prinsip-prinsip dari komunikasi Islam. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ada baiknya kita simak pembahasan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Pengertian dari komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian nilai-nilai Islam dari seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip Al-Quran dan hadis yang menyeru manusia untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Adapun prinsip-prinsip dari komunikasi Islam, yang pertama adalah mengucapkan salam, yang kedua adalah berkata dengan lemah lembut, yang ketiga menggunakan kata-kata yang baik, yang keempat menyebutkan hal-hal yang baik tentang komunikan, yang kelima menggunakan hikmah dan nasihat, yang keenam berlaku adil, yang ketujuh menyesuaikan bahasa dan isi yang dibicarakan dengan komunikan, yang kedelapan berdiskusi yang baik, yang kesembilan lebih dahulu mengatakan apa yang dikomunikasikan, yang kesepuluh mempertimbangkan pandangan dan pikiran orang lain atau komunikan, yang kesebelas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita sudah mengetahui pengertian dari komunikasi, pengertian dari komunikasi Islam, dan prinsip-prinsip dari komunikasi Islam. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis komunikasi Islam pada tokoh internasional, dan terlebih lagi kita akan mengetahui siapa sih sebenarnya Raja Yordania. Kita simak tayangan berikut ini. Raja Yordania dengan nama lengkap Abdullah II bin Al-Husain Al-Hashimi atau disebut dengan Abdullah II ibnu Husain. Beliau adalah raja di kerajaan Yordania yang menjabat sejak 7 Februari 1999. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1962 di Amman, Yordania. Beliau mempunyai istri yang bernama Rania Al-Yashin dan 4 orang anak. Yang pertama adalah Pangeran Hussein, yang kedua Putri Iman, yang ketiga Putri Salma, yang keempat Pangeran Hashim. Itulah biografi dari Abdullah II ibnu Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, distinguished members, thank you very much. Jordan treasures its long ties of friendship. It is important to clarify what it really means to be a Muslim. And I and countless other Muslims have been taught from our earliest years that our religion demanded respect and caring for others. The Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, none of you has faith until you love for your neighbor what you love for yourself. This is what it means to be a Muslim. Among the very names of God we hear the compassionate, the all-merciful. All my life, every day, I have heard and used the greetings, Assalamu alaikum. I wish for the other to be blessed with peace. This is what it means to be a Muslim. More than 1,000 years ago, before the Geneva Conventions, Muslim soldiers were ordered not to kill a child, a woman, or an old person.
not to destroy a tree, not to harm a priest, not to destroy a church. These are the same values of Islam we were taught in school as children, not to destroy or desecrate a place where God is worshipped, not a mosque, not a church, not a synagogue. This history, geography, and future bind us. Let no one separate us, because together we can create pillars of mutual respect that will support the common good for generations to come. Thank you. Prinsip komunikasi Islam yang pertama adalah mengucapkan salam. Ini merupakan forum diskusi internasional, jadi salam yang digunakan oleh Raja Jordania bersifat formal. Yang kedua adalah berkata dengan lemah lembut. Pidato yang beliau sampaikan itu menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang baik. Pidato yang beliau sampaikan itu semuanya menggunakan kata-kata yang baik. Yang keempat adalah menyebutkan hal-hal yang baik tentang komunikan. Dalam pidato yang disampaikan oleh Raja Jordania, itu terdapat kata yang terhormat yang disampaikan oleh Raja Jordania. Yang kelima adalah menggunakan hikmah dan nasihat. Terdapat dalam pidato yang beliau sampaikan, yakni menciptakan pilar-pilar yang saling menghormati yang akan mendukung bagi generasi mendatang. Yang keenam adalah berlaku adil. Ini merupakan forum diskusi internasional, jadi ini bersifat adil yang ditunjukkan kepada seluruh komunikan. Yang ketujuh adalah menyesuaikan bahasa dan isi yang dibicarakan. Yang disampaikan oleh Raja Jordania itu menyesuaikan bahasa dan isi yang dibicarakan sebelum beliau menyampaikan ke publik. Yang kedelapan adalah berdiskusi yang baik. Ini merupakan forum diskusi internasional, jadi diskusi yang dilakukan adalah dengan cara yang baik. Yang kesembilan adalah lebih dahulu mengatakan apa yang dikomunikasikan. Sebelum beliau menyampaikan pidatonya, beliau memperhatikan dulu apa yang akan beliau sampaikan. Yang ke-10 adalah mempertimbangkan pandangan dan pikiran orang lain atau komunikan. Terdapat dalam pidato yang beliau sampaikan, yaitu sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian tidak beriman hingga kalian mencintai sesamamu seperti cinta kalian kepada dirimu sendiri. Yang ke-11 adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pidato yang beliau sampaikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa pidato yang disampaikan oleh Raja Jordania atau Abdullah II Ibn Husain itu merupakan komunikasi Islam, karena di dalamnya itu terdapat prinsip-prinsip komunikasi Islam. Baiklah, inilah analisis komunikasi Islam dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon